Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Mei 2024, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-65 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Demikian firman Tuhan. Topik: kasih Tuhan lebih besar daripada hukumnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Yesaya pasal yang ke-65 masuk ke bagian Trito Yesaya, yaitu menceritakan kehidupan bangsa Israel setelah keluar dari pembuangan Babel. Mereka kembali jatuh ke dalam dosa. Ada dari antara mereka yang tidak peduli terhadap sesamanya. Mereka hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan ada yang menindas kaum lemah dan miskin, dan dalam keagamaan mereka jatuh ke dalam penyimpangan karena membuat penyembahan kepada dewa atau Baal. Dan inilah yang melukai hati Tuhan. Tuhan akan mendatangkan hukumannya bagi mereka, dan hukuman itu disampaikan melalui Nabi Yesaya. Namun karena kasih Allah yang besar melebihi murkanya, Tuhan memberitahu akan memberikan berkat-Nya kepada orang-orang yang taat kepadanya. Kita semua pasti menginginkan kebahagiaan dan keselamatan dari Allah dalam hidup kita. Namun bagaimana caranya supaya hal itu bisa terjadi dalam hidup kita? Mari kita lihat dari renungan hari ini. Pertama, Yesaya menegaskan apa yang dia sampaikan adalah seutuhnya firman Tuhan yang mengajak orang-orang untuk bertobat. Kedua, seperti kata orang jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Hendak menekankan betapa berharganya waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Karenanya kita harus mampu mengenali diri kita, menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua agar kita menempatkan diri untuk maksud dan kehendak Allah, membawa orang-orang di sekeliling kita kembali kepada kehendak-Nya, keselamatan yang kekal. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.